Dan saudara, kita langsung mengupas bagaimana kemudian penanganan napi teroris pasca insiden kerusuhan di Rutan Cabang Salemba di Makobrimob Kelapa II Depok, saudara. Sudah hadir di studio Ridwan Habib, analis teroris. Selamat pagi, Mas Ridwan. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya. Kemudian di kantor Kemenkumham terhubung live dengan kami melalui satelit Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham, Ibu Sri Puguh Budi Utami. Selamat pagi, Ibu Utami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, selamat pagi. Ya, bersama Mas Ridwan Habib juga saya di studio, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Ridwan. Selamat pagi. Oke, nah hari ini Harian Kompas, Ibu Utami juga Mas Ridwan, saatnya negara tegas berkaitan dengan ini. Tentu dengan latar belakang hitam karena kita kehilangan 5 anggota terbaik Bayangkara atau Kepolisian Republik Indonesia kita. Mas Ridwan, apa yang harus dilakukan negara berkaitan dengan upaya menuju ketegas ini terhadap aksi terorisme? Ya, saya kira Mas Bayu ini cukuplah menjadi yang terakhir ya. Kerusuhan di Rutan Salemba cabang Makobrimob itu tidak terjadi hanya kemarin sebenarnya. Sebelumnya juga pernah, November 2017. Tapi saat itu juga segera bisa dikontain. Dan saya kira cukup ya 5 jiwa dari polisi terbaik kita ini. Dan jangan sampai ada lagi karena itu memang perlu segera evaluasi terhadap sistem pemenjaraan. Dan tentu memang tidak bisa dibebankan kepada salah satu instansi saja, Mas Bayu. Tidak bisa misalnya ke Dirjen Pas saja atau ke Kemenkumham saja atau ke BNPT saja. Tentu ini perlu pembicaraan yang menyeluruh ya. Karena kita menghadapi satu kelompok, satu kumpulan penjahat begitu ya, yang melakukan aksinya itu tidak berdasarkan misalnya kebutuhan uang atau nafsu. Misalnya merampok, membunuh itu kan nafsu saja. Tapi ini kan ideologi. Ini yang melatar belakangi mereka itu pola pikir, ideologi. Mereka menganggap dirinya itu dalam tanda petik tentara mereka ya, pasukan perang. Jadi ketika mereka ditawan, ketika mereka ditangkap, dimasukkan ke penjara, bagi mereka sedang ditawan. Istilah mereka sijin ya, tawanan perang. Ya, jadi kalau kita melihatnya ini narapidana, betul. Orang melanggar hukum, diadili, kemudian divonis hukuman penjara, ini menjalani hukuman bagi kita. Tapi bagi mereka ini bukan. Ini ditawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh dan pada saat penawanan itu mereka belajar. Di dalam penjara mereka mengupgrade dirinya. Mereka yang ini terbukti ya di kronologi di Kompas ini di halaman 2. Selama 36 jam, hanya 36 jam mereka bisa merakit bom. Bayangkan, 36 jam dengan sumber daya seadanya. Ketika mereka berhasil membongkar ruang barang bukti, di situ ada beberapa bom yang bahan-bahan yang sedang dipersiapkan untuk persidangan, dirakit oleh mereka. Ini berarti memang situasinya mereka ini tidak peduli tempat. Bisa di Nusa Kambangan, bisa di Cipinang, di Rutan Salemba Cabang Brimob, semua tempat bagi mereka tidak menjadi halangan. Ini yang harus dipahami oleh negara, oleh pemerintah, saya kira, Mas Bayu. Sebagai salah satu aspek adalah bagaimana rutan atau rumah tahanannya betul-betul harus bisa mengantisipasi. Ini mereka kombatan ini, mereka pernah berjuang di medan perang. Kira-kira kan hal-hal ini yang kemudian mungkin kita sedikit lengah begitu. Oke, saya berkaitan dengan itu saya langsung ke Bu Utami. Bu, ini langsung kemudian tampaknya kepolisian berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk memindahkan 145 ya Bu, 155 jadi totalnya ini ke Pulau Nusa Kambangan begitu. Nah, boleh Bu dapat gambaran bagaimana kemudian ini segera dilakukan, apakah karena berkaitan dengan rutan cabang Salemba ini sudah tidak memenuhi syarat lagi atau bagaimana sebenarnya, Bu Utami? Gini Mas Bayu, barangkali masih ingat kita semua beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Hukum dan HAM telah menetapkan 5 unit pelaksana teknis lapas sebagai lapas high risk. Dan kebetulan pada waktu hari Selasa saya berkunjung ke Nusa Kambangan dan di Lapas Batu maupun Lapas Pasir Putih sudah selesai 1 sel untuk 1 narapidana dan sebenarnya untuk Lapas Batu itu akan ditempatkan narapidana dengan kasus narkoba.
Tapi karena ada kondisi yang menuntut kita menerima mereka dalam jumlah yang lebih dari kapasitas di Pasir Putih, maka yang di Lapas Batu kita keluarkan, dikirim ke Gunung Sindur. Untuk Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih semua ditempati oleh narapidana atau napiter kemarin, tahanan. Yang dikirim dari Makobrimob. Jadi mereka ditempatkan di 3 lapas, bukan 2. Ada yang di Lapas Batu, kemudian Lapas Pasir Putih, dan Lapas Besi. Semuanya di Nusa Kambangan. Dari hasil asesmen kami, mereka dikategorikan ada yang ideolog. Untuk mereka yang ideolog memang kita tempatkan di Pasir Putih karena memang Pasir Putih itu lapas high risk khusus teroris. Mereka ditempatkan dalam satu sel, 1 orang, diawasi oleh CCTV dan dengan perlakuan sesuai dengan yang sudah dipelajari oleh para pamong kami, pendekatannya adalah pendekatan khusus untuk teroris. Kemudian ditempatkan juga di Lapas Batu dan sisanya mereka yang sudah lebih kooperatif ditempatkan di Lapas Besi. Ya, Bu Utami, dalam bayangan saya saja sebagai orang awam ya Bu ya, bagaimana kemudian Rutan Cabang Salemba ya di Kelapa II ini, apa yang membuat SOP-nya sehingga kemudian bisa dilakukan perebutan oleh para napi di sana? Ada lemari, barang buktinya isi senjata, kok begitu mudah diambil? Hal-hal semacam ini kok masih bisa terjadi begitu? Ada evaluasi mengenai ini semua, Ibu Utami, kalau boleh kami, walaupun dalam waktu singkat, 2 hari kemarin intens, kemarin dan sampai pagi hari ini, apakah ini kemudian segera ada pembenahan? Khusus untuk lapas yang di wilayahnya kami, memang sejak awal sudah kita persiapkan yang 5 lapas high-risk ini, tapi untuk Makobrimob tentunya akan ada evaluasi. Sebagaimana diketahui bahwa aset yang ada di sana miliknya Makobrimob dan tentu segala sesuatunya menjadi wilayah kerjanya dari Makobrimob. Yang menjadi wilayah kerja kami seperti di Nusa Kambangan, kemudian Salemba, itulah yang penerapan SOP-nya harus didasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, Bu Utami, agar dialog kita ini makin mudah-mudahan memberikan banyak masukan ke banyak pihak, termasuk Kemenkumham atau Ibu di Dirjen di bawah Ibu di lapas. Mas Ridwan, Anda punya bayangan? Karena saya tadi Anda mengatakan, tolong diingat bahwa ini mereka adalah prajurit, mereka kombatan yang bisa dalam 36 jam buat bom dan lain-lain. Apa yang mungkin Anda ingin tanyakan atau ingin sampaikan kepada Bu Utami? Bu Utami. Ya, Pak Ridwan. Mungkin ini pertanyaan banyak pihak termasuk kami di masyarakat ya Bu Utami ya. Terkait tentang prosedur pengamanan di Rutan Salemba Brimob itu, apakah ada mekanisme dari Dirjen Pas atau sepenuhnya dalam kendali di kepolisian di Makobrimob? Kalau SDM kami tidak ada yang di sana. Standar operasional prosedurnya juga tentunya mengikuti standar operasional prosedur yang diterapkan oleh Makobrimob. Oke, tetapi statusnya sebagai tahanan yang napi yang posisi sudah divonis, berarti statusnya sebenarnya di pemasyarakatan ya Bu ya, mestinya ya? Oke, begini Pak Ridwan, sampai dengan hari ini mungkin karena kejadian seperti kemarin, data yang kami terima memang belum lengkap, sehingga kami belum memastikan di antara yang sudah kami terima di Lapas Besi, kemudian Pasir Putih, dan juga di Besi, di Batu, ini belum memiliki kejelasan. Mereka sudah narapidana atau masih statusnya tahanan. Ini tentu dapat dipahami oleh seluruh kita karena kejadian yang kemarin bukan tidak mungkin data-data tentang mereka termasuk yang menjadi korban
dihilangkan barangkali oleh para ter ini, atau ada hal-hal yang memang masih belum bisa ditemukan, sehingga sekali lagi terhadap mereka yang sudah kami terima datanya masih butuh dilengkapi lagi. Baik, Ibu Tami dan juga Mas Ridwan, kita sambung setelah jeda untuk berkaitan dengan bagaimana penanganan pasca kejadian ini dan bagaimana kemudian izinkan kami juga bertanya kepada Ibu Dirjen Lapas penanganan di Pulau Nusa Kambangan. Kami segera kembali.